Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alfanaraf. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang petroleum system, trap, seal, reservoir, migration, and source. Nah, untuk pertama itu pendahuluan, di mana sistem petroleum adalah konsep fundamental dalam geologi perminyakan yang menjelaskan bagaimana hidrokarbon terbentuk, bermigrasi, dan terakumulasi di dalam kerak bumi. Sebuah sistem petroleum terdiri dari 5 elemen utama, yaitu source rock, batuan sumber, migrasi hidrokarbon, reservoir rock, batuan reservoir, seal rock, batuan penyekat, dan trap, perangkat. Nah, lanjut, di sini ada source rock petroleum system. Nah, di mana source rock ini adalah batuan sumber yang merupakan lapisan batuan yang kaya akan material organik yang mengalami proses pematangan termal di dalam bumi. Nah, pada gambar di samping ini, source rock terletak pada kedalaman sekitar 3 hingga 30 meter di bawah permukaan. Nah, dalam kondisi tekanan dan temperatur yang tepat, batuan organik di dalam batuan ini akan mengalami pemanasan dan transformasi menjadi hidrokarbon. Proses ini menghasilkan minyak bumi pada zona yang disebut oil window dan gas alam pada gas window pada kedalaman lebih dari 4 km. Setelah terbentuk, minyak dan gas akan bermigrasi ke atas melalui celah dan pori-pori batuan menuju batuan reservoir yang lebih berpori dan memiliki kapasitas penyimpanan yang baik. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang ada di samping kanan ini. Lanjut. Nah, di sini ada masih di source rock petroleum system. Nah, gambar samping ini menggambarkan bagaimana hidrokarbon terbentuk, bermigrasi, dan terakumulasi dalam suatu cukupan sedimen. Dalam gambar yang ada di samping ini terdapat 3 jenis akumulasi hidrokarbon. Nah, bisa kita lihat ada continuous accumulation, dan ada quasi-continuous accumulation, dan ada discontinuous accumulation. Nah, kalau untuk batuan source rock-nya itu ada paling bawah ini yang berwarna abu-abu, di mana hidrokarbon terbentuk melalui proses pematangan termal. Nah, pada zona ini hidrokarbon terbentuk melalui hidrokarbon itu terjebak langsung dalam batuan sumber yang memiliki karakteristik reservoir yang sangat rapat, membentuk continuous accumulation. Lalu migrasi hidrokarbon yang lebih lanjut menyebabkan pembentukan quasi-continuous accumulation ini. Terus hidrokarbon bermigrasi lebih jauh dan terjebak di dalam perangkap struktural atau stratigrafi membentuk yang di atas ini, discontinuous accumulation. Lanjut. Nah, di sini ada tabel yang dimana tabel ini menunjukkan perbandingan antara 3 sistem petroleum yang berbeda. Yang pertama itu sistem petroleum sumber atau source petroleum system, terus ada tight petroleum system, dan konvensional petroleum system. Tabel ini membandingkan berbagai aspek dari ketiga sistem tersebut. Nah, untuk sistem petroleum sumber, karakteristik meliputi batuan sumber berupa serpi, karbonat, dan batu bara. Lanjut. Nah, untuk tabel ini, menyajikan data perbandingan karakteristik reservoir dari ketiga sistem tersebut dengan parameter yang meliputi jenis reservoir, cekungan atau lapangan minyak atau gas, formasi litologi, rentang rata-rata porositas, rata-rata permeabilitas, dan sumber referensi. Untuk reservoir konvensional, contohnya termasuk lapangan minyak PGI Cina dan Masila dengan porositas relatif tinggi. Nah, bisa dilihat di tabel-tabelnya ini. Nah, informasi ini sangat penting kita ketahui untuk
metode ekstraksi dan produksi yang berbeda yang diperlukan untuk masing-masing sistem, dan produksi yang berbeda yang diperlukan untuk non-konvensional seperti fracking untuk mengekstrak hidrokarbon dan reservoir batuan sumber. Nah, lanjut di sini di slide reservoir bisa kita lihat langsung pada gambar di sebelah kanan ini menunjukkan hubungan antara porositas terpih dan kandungan karbon. Pada yang A ini menampilkan data dari SERPI yang memperlihatkan korelasi positif antara TOC dan porositas. Untuk yang B ini menunjukkan data dari SERPI dengan garis trend paralel yang menggambarkan hubungan antara volume pori dan kandungan TOC. Grafik ini digunakan untuk memperkuat konsep bahwa kandungan material organik merupakan porositas reservoir dalam sistem petroleum simber yang penting untuk memahami kapasitas penyimpanan hidrokarbon. Lanjut. Nah, ini pada gambar ini yang bagian A ini itu adalah hubungan antara reflektansi vitrinit. Nah, bisa kita lihat pada sumber X dan itu menampilkan total volume pori, dan di sumber Y grafik ini menunjukkan dua aset data yang ditandai dengan titik merah dan ungu. Terlihat dari tren penurunan volume pori saat RO mencapai 1,15%, kemudian meningkat kembali melebihi nilai tersebut. Nah, pada grafik B bisa kita lihat hubungan antara reflektansi vitrinit di sumber X dan Langmuir atau M kubik per T di sumber Y. Nah, hubungan ini mengindikasikan bahwa volume pori awalnya menurun, kemudian meningkat, dan mengacu pada tekanan kapiler injeksi merkuri. Evolusi serupa dalam porositas juga terlihat pada data SERPI dengan titik infleksi sekitar 0,9%. Lanjut. Nah, ini ada sistem petroleum dibagi menjadi 3 zona utama. Yang pertama itu medan dinamik yang ditandai dengan BHAD, di mana aliran torsi, dominan, dan gaya apung mengontrol migrasi dan akumulasi hidrokarbon. Dari akumulasi tersebut, terbentuklah reservoir atau minyak dan gas konvensional. Nah, area ini ditunjukkan dengan yang ini, warna biru tua ini. Warna biru tua yang memiliki lapisan minyak lapisan minyak dan air. Terus yang kedua itu ada medan dinamik terbatas, di mana terjadi aliran darsi terbatas, aliran slip, dan difusi. Pada zona ini, gaya kapiler dan faktor lain mendominasi proses migrasi dan akumulasi hidrokarbon yang membentuk reservoir minyak dan gas. Nah, terus yang ketiga itu medan dinamik terkurung, di mana difusi menjadi mekanisme utama. Difusi molekul gas mendominasi proses migrasi dan akumulasi hidrokarbon, membentuk reservoir gas SERPI. Nah, area ini ditunjukkan dengan yang warna biru muda ini. Lanjut. Nah, ini ada perampang. Perampang ini membagi sistem reverse reservoir menjadi 3 kategori utama, yaitu akumulasi hidrokarbon konvensional yang dikendalikan oleh gaya apung di zona dangkal sampai menengah. Reservoir ini memiliki porositas yang tinggi, permeabilitas tinggi, dan produksi tinggi. Terus yang B itu akumulasi hidrokarbon tight di zona menengah sampai dalam, yang bermigrasi tanpa pengaruh gaya apung atau non-buoyant migration. Terus yang ketiga itu ada akumulasi hidrokarbon shell di zona dalam dan ultra dalam, yang terperangkap tanpa pengaruh gaya apung, seperti dilihat pada gambar di atas ini, di PPT ini, yang meningkat hingga dari 1.500 hingga 13.200 meter.
Nah, lanjut. Nah, ini juga ada penampang yang dimana terlihat dari cekungan dan stratigrafi dan distribusi hidrokarbon. Jelas lapisan-lapisan formasi geologis mulai dari dasar hingga lapisan atas dengan penekanan dari formasi-formasi yang menjadi 4 zona, yaitu yang A, B, C, dan D. Nah, pada penampang ini untuk yang warna hijau mendistribusikan minyak dan warna merah itu gas yang terakumulasi pada berbagai level formasi. Lanjut. Nah, di sini masuk ke accumulation and traps. Di kiri slide terdapat tabel yang menyajikan data tentang sumber daya teknis yang dipulihkan dari beberapa lapangan gas serpi dan minyak serpi utama. Nah, bisa kita lihat ini akumulasi hidrokarbon sebagian besar adalah tipe kontinu karena terjadi pada batuan induk efektif, di mana hidrokarbon dianggap ada di mana-mana, meskipun dalam kelimpahan yang bervariasi. Konsep akumulasi kontinu pertama kali diperkenalkan pada pertengahan 1990-an oleh Smoker untuk mengkarakterisasi akumulasi hidrokarbon dan distribusi spasial yang luas dan tidak ada batas yang ditentukan yang kurang lebih independen dari pola main. Masuk ke migration. Kita lihat pada gambar ini mengilustrasikan bagaimana minyak bumi bermigrasi dari source rock yang ditandai dengan garis-garis horizontal melalui batuan reservoir yang ditunjukkan dengan pola titik-titik hingga akhirnya terakumulasi sebagai petroleum accumulation yang direpresentasikan dengan area yang ini, yang abu-abu ini, yang ini. Terus dari gambar ini kita diperlihatkan struktur antikline dengan patahan di sisi kiri yang menunjukkan bagaimana migrasi primer dan terjadi di batuan sumber. Kemudian dilanjutkan dengan migrasi sekunder yang bergerak menuju puncak struktur. Puncak struktur di mana hidrokarbon terakumulasi. Nah, ini masih di migration. Bisa kita lihat pada gambar di samping kiri ini. Ini adalah grafik konduktivitas termal rata-rata berbagai jenis batuan sedimen umum yang menunjukkan nilai konduktivitas termal dalam satuan CAL atau cm untuk beberapa jenis batuan. Dari grafik ini terlihat bahwa gram batuan dan anhidrit memiliki konduktivitas termal tertinggi, sedangkan batu bara memiliki nilai terendah. Nah, terus di sini juga membahas tentang mobilitas cairan mulai rongga pori dari batuan sedimen yang terutama bergantung pada kepadatan dan viskositas cairan dalam bentuk batuan dengan permeabilitas tertentu. Lanjut, masih di slide migration. Di sini dilihat pada gambar di samping kiri mengilustrasikan bagaimana isotherm melengkung di sekitar kubu garam yang diapit oleh lapisan serpi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa posisi relatif jenis batuan dalam suksesi geologi menentukan jumlah pemanasan diferensial. Nah, pada tingkat atau lapisan tertentu dengan gradien panas bumi yang sama. Sebagai contoh, jika serpi menutupi garam, batu atau kubu garam, karena konduktivitas termal yang kontras secara kedua jenis batuan tersebut melalui aliran panas dengan sangat cepat. Sedangkan kalau melalui serpi akan sangat lambat. Hal ini menyebabkan akumulasi panas di serpi mengakibatkan suhu di serpi jauh lebih tinggi daripada suhu di garam batu.
Nah, di sini untuk sel rock, yang paling umum itu adalah sel yang bila dibandingkan dengan batu pasir, memiliki ruang yang sangat kecil di dalam cairan untuk minyak misalnya untuk bergerak melaluinya. Meskipun sel rock mencegah minyak dari bergerak melalui mereka, mereka tidak selalu menghalangi minyak bergerak di sekitar mereka. Untuk mencegah itu diperlukan semacam jebakan geologi. Terima kasih, demikian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah maupun materi yang saya sampaikan itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.